Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Boy Dezario Aditara Safuddin Albay dengan NPM 718212591. Di sini saya akan membahas tentang pelatihan dan pengembangan. Perusahaan tidak hanya bersaing pada peningkatan kuantitas maupun kualitas produk dengan perusahaan lain, namun peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu juga menjadi perhatian besar, seperti pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Pelatihan dan pengembangan SDM tidak sekedar mengikuti program dari kantor pusat, namun harus memperhatikan aspek multi budaya dan lingkungan antar negara. Selanjutnya adalah pelatihan di lingkungan internasional. Pelatihan adalah suatu proses memilih sikap dan perilaku tenaga kerja untuk ditingkatkan menjadi lebih baik demi mencapai tujuan. Dan yang kedua adalah bentuk pelatihan MNC dipengaruhi oleh, maksudnya yang memengaruhi gitu. Perusahaan MNC yang melakukan pelatihan didatangkan dari kantor pusat, namun sebagian lain menggunakan orang lokal. MNC yang endosentris biasanya menempatkan orang yang berasal dari kantor pusat sebagai orang kunci dalam posisi manajemen internasional. Kedua, MNC polisentris umumnya menempatkan orang lokal sebagai posisi kunci. Yang ketiga adalah regiosentris, memberi kepercayaan pada manajer lokal yang berasal dari wilayah khusus secara geografis untuk menjalankan operasi bisnisnya. Yang keempat adalah geosentris, berdasarkan kualifikasi dan seluruh manajer di kantor cabang secara struktur sama dengan yang ada di kantor pusat. Ini adalah gaya belajar, style of learning. Alasan pelatihannya yaitu alasan organisasi agar menjalankan operasi bisnis di luar negeri lebih efektif, dan alasan lainnya adalah mengatasi endosentrisme. Maksudnya adalah itu yang tadi seperti yang saya jelaskan, biasanya menempatkan orang yang berasal dari kantor pusat sebagai orang kunci dalam posisi manajemen internasional. Yang kedua adalah alasan personal, memperbaiki kemampuan dalam berinteraksi secara efektif dengan para personel lainnya. Waktu yang diperlukan dalam pelatihan beberapa jam, beberapa bulan, tidak mendalam, superficial atau ekstensif. Tipe program pelatihannya, pelatihan yang terstandar, pengambilan keputusan, cara berkomunikasi, cara memotivasi, kepemimpinan, pemahaman, tempat penugasan atau negara yang dituju. Kedua adalah tailor-made, pelatihan yang dibuat secara khusus dengan mendetail sesuai dengan kebutuhan khusus negara yang mau ditempati. Yang ketiga itu adalah cultural assimilator, perpaduan budaya, merupakan salah satu pendekatan pelatihan yang dianggap cukup efektif bagi para manajer di lingkungan internasional. Dan ada pengembangan organisasi. Pengembangan diharapkan dapat mempersempit berbagai perbedaan individu dan kelompok dalam organisasi. Tujuannya yaitu yang pertama adalah mempersempit perbedaan individu dan kelompok organisasi. Yang kedua, mengurangi konflik dalam organisasi. Yang ketiga, memperkenalkan perubahan organisasi seperti perubahan teknologi, produksi, saluran distribusi dan lainnya. Ya, mungkin itu saja yang cukup yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.